kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Untuk hari ini kita masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen bab yang ke-6 dengan tema Tumbuh Kembangku. Ini pembelajaran agama Kristen untuk kelas 4 ya. Baik, kita sebelum masuk dalam materi pembelajaran, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami, di mana kami bisa belajar melalui video pembelajaran ini. Berkati dan beri hikmat setiap anak-anak agar mampu mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam literasi Alkitab kita. Mari kita buka dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oke, ini menjadi ayat literasi kita dalam minggu ini. Nah, berbicara tentang arti tumbuh kembang, kita akan melihat di sini ada sebuah cerita yang ada di dalam buku yang bisa anak-anak juga perhatikan. Nah ya, ini tentang arti tumbuh kembang. Manusia itu dilahirkan sebagai seorang bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya menangis. Ini kita dia ya, arti tumbuh kembangnya. Jadi selain menangis, bayi itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nah, tetapi bayi itu akan terus bertumbuh. Semakin hari semakin bertambah besar. Ada contoh alur kehidupan tumbuh kembangnya manusia. Yang pertama dari baby, belajar merangkak, tengkurap, merangkak, belajar duduk berjalan sampai dia bisa berjalan. Ini adalah perjalanan atau alur tumbuh kembangnya manusia. Pasti anak-anak Miss sudah pernah mengalaminya. Nah, kita belajar dari Simpson. Ada yang pernah membaca atau mendengarkan cerita Simpson? Simpson itu adalah bayi laki-laki yang dibesarkan dengan kasih sayang. Simpson itu belajar jalan sampai bertumbuh menjadi dewasa, memiliki tubuh yang besar, tinggi dan gagah. Simpson juga dipilih Allah menjadi anak nazar, sehingga rambutnya tidak boleh dipotong. Sudah ingat belum cerita tentang Simpson yang memiliki rambutnya yang tidak boleh dipangkas atau dipotong? Sehingga setiap hari rambutnya itu akan semakin panjang dan tubuhnya makin kuat. Tibalah suatu hari Simpson dihadang oleh singa. Tetapi kekuatannya Simpson atau kekuatannya itu mengalahkan singa. Wow. Tuhan juga memilihnya menjadi hakim bangsa Israel. Inilah perjalanan alur kehidupan Simpson. Bagaimana dengan anak-anak Miss? Bagaimana dengan tumbuh kembangmu? Apakah mungkin tubuh kita itu atau tubuh kita, anak-anak dan Miss tidak sekuat Simpson. Tetapi setiap hari kita akan mengalami pertumbuhan. Contohnya bertambah besar, sehat, dan diiringi banyak kemampuan. Kemampuan apa saja sih? Contohnya kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan berkreasi, dan masih banyak lagi. Nah, tanpa kita sadari, kita tidak mampu untuk bertumbuh sendiri. Nah, ibu dan ayah itulah yang selalu memberikan makanan yang bergizi, merawat kita dan mengajari kita akan pengetahuan, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Contoh gambar ini, yang pertama 6.2. Ini ada seorang baby. Seorang baby ini dia tidak akan bisa memasak, dia tidak akan bisa berlari, dia tidak akan bisa mandi sendiri karena dia masih baby. Nah, yang dia bisa lakukan apa? Dia menangis, dia bermain, dia tertawa, ya sesuai dengan yang dia bisa.
yaitu di atas tempat tidur. Nah, berbeda di gambar 6.3. Nah, ini anak usia ini sudah bisa mandi sendiri, seharusnya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa bermain sendiri, tanpa harus di papa sama mami atau papinya. Nah, tetapi apa yang dia belum bisa? Dia belum bisa untuk misalnya memasak sendiri. Nah, itu dia. Karena berbeda tingkat pertumbuhannya. Bagaimana dengan anak Namis? Sudah bisa apa hari ini? Sampai saat ini sudah bisa apa? Ayo dipikirkan ya. Nah, di halaman 53 ada kegiatan pembelajaran. Coba dibaca, ada studi kasus nih dari si Olga. Olga adalah anak perempuan yang cantik, tubuhnya sehat, dan saat ini ia duduk di kelas 2 SD. Olga lebih suka diam dan menyendiri. Ia jarang terlihat tertawa atau bermain dengan teman-temannya. Olga memang anak yang baik, tetapi Olga belum dapat menulis atau membaca seperti anak-anak lainnya. Itulah sebabnya Olga malu kepada teman-temannya. Nah, tadi ada cerita kasus di halaman 53. Kita masuk ke halaman 54. Di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. A. Masalah apa yang sedang dialami Olga? Olga belum dapat menulis atau membaca. B. Menurut pendapatmu, mengapa Olga belum dapat membaca dan menulis seperti teman-temannya? Karena suka diam dan menyendiri. C. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibunya agar Olga dapat berkembang seperti anak-anak lainnya? Mulai mendampingi anak dalam bermain dengan teman seusianya, sehingga bisa sambil belajar. Lalu yang D, selain ayah dan ibu, siapakah yang dapat membantu perkembangan Olga agar ia dapat membaca dan menulis? Teman-temannya. Karena ketika bermain pasti ada rasa muncul ingin belajar bersama. Jadi di situ bisa membantu Olga. Yang E, jalan keluar apa yang kamu tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini? Mulai membuka hati untuk bermain bersama teman-teman, jangan menyendiri, jangan suka diam, dan belajar membaca atau menulis. Oke ya, ini untuk halaman 54. Kita masuk di bagian 2, usiaku bertambah. Nah, kalau berbicara tentang usia bertambah, itu identik dengan ulang tahun. Ulang tahun itu adalah hari kelahiran kita. Dan ketika orang merayakan ulang tahun itu pasti akan bahagia. Karena apa? Karena hari ulang tahun itu adalah hari yang paling dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, dan yang paling istimewa. Mungkin pada hari ulang tahun kita akan menerima banyak perhatian, ucapan selamat ulang tahun, doa, perlakuan yang istimewa, bahkan hadiah-hadiah, kado-kado. Ayah dan ibu tentu saja tidak pernah melupakan hari ulang tahunmu. Beberapa tahun lalu ketika ibu melahirkanmu, ia berjuang melewati proses persalinan. Namun ibu sangat berbahagia setelah melihat kamu lahir dan dapat memeluk dan menciummu. Tahukah kamu, setiap kali kamu berulang tahun, usiamu bertambah, tetapi masa hidupmu berkurang. Banyak orang hanya bersukaria pada pesta ulang tahun, tetapi lupa bahwa sisa hidupnya semakin singkat. Ulang tahun semestinya mengingatkan kita pada pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Dan apa yang harus aku lakukan untuk masa depanku? Berkat di hari ulang tahun patut disyukuri. Tuhan juga mengingatkan kita untuk menjaga hidup agar tetap penuh sukacita di hadapannya setiap saat. Bersyukur atas usia yang bertambah, tetapi harus disertai dengan doa, menyerahkan hidupnya pada pimpinan Tuhan. Coba bacalah janji Tuhan untukmu yang ada di halaman sebelah, yaitu ini dia. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, yaitu anak-anak mis, aku di situ, yaitu Tuhan Yesus, akan tetap
Dia sampai masa putih juga rambutmu, dia akan tetap menggendong kamu. Yesus juga akan tetap menanggung kamu, terus memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini bisa dinyanyikan loh, nanti bisa cek di YouTube ya masing-masing. Nah, usia akan terus bertambah, tetapi Allah tetap setia. Ingat, banyak kesulitan yang kelak akan kamu hadapi, namun Allah berjanji Ia akan menyelamatkan kamu. Untuk itu, oleh karena itu, bersyukurlah kepadanya. Serahkan masa depan dan cita-citamu kepada Dia. Bagian 3, Tuhan punya rencana untukku. Nah, setiap orang itu memiliki tujuan dan rencana daripada Tuhan. Coba tuliskan di sini, apa sih cita-citamu? Nah, ditulis ya. Dan coba setelah ditulis, kita buka Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5, kita akan menemukan ada 4 kata kerja yang dilakukan Allah untuk hidupmu. Nah, yang bercetak miring tipis, lihat di bukunya. Yang pertama apa? Membentuk. Yang kedua, mengenal. Yang ketiga, menguduskan. Dan yang keempat, menetapkan. Jadi ini ada 4 kata kerja yang Tuhan lakukan untukmu. Yuk kita jawab pertanyaan, 5 pertanyaan di bawahnya ya. Yang A, Tuhan yang membentuk hidup mulai dalam kandungan sampai hari ini dan yang akan datang. Siapa yang menjagamu? Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengenalmu sebelum kamu dilahirkan. Apakah kamu dapat bersembunyi dari Tuhan? Tidak. Yang C, Tuhan menguduskanmu karena kamu kesayangannya. Apa yang akan kamu katakan pada Tuhan? Berterima kasih dan bersyukur. D, Tuhan menetapkanmu untuk menjadi anaknya. Cita-cita Tuhan untukmu agar kamu menjadi teladan. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, menjadi teladan, berusaha menjadi teladan ya. Yang terakhir, apakah kamu masih meragukan janji Tuhan? Tuliskan doa ucapan syukur atas tumbuh kembangmu yang selalu diberkati Tuhan. Kalau meragukan tidak, untuk doa silakan ditulis ya di bukunya ya. Oke, sekarang kita bagian penutup di halaman 56. Nah, jadi yang di anak-anak nulis doa itu di halaman 55 ya. Baik, kita masuk di penugasan. Nah, ini hanya menyiapkan untuk menulis doa saja. Jadi tidak usah menyiapkan origami, spidol, tidak usah, hanya menulis saja nanti pakai pena atau pensil di refleksi halaman 57. Oke? Ini doa penutupnya, silakan dibaca, silakan dipelajari doanya, nanti akan Miss cek saat kita bertemu di Zoom. Oke? Di halaman 57. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan ketika bertemu di Zoom. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.